Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renita Oktavia Gultom dengan NIM 22211111022. Saya dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model pembelajaran yang digunakan di dalam kurikulum 2013. Mari kita saksikan bersama-sama. Menurut Aren, Dalam Mulyono pada tahun 2018 memilih istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Yang pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Yang kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. Artinya, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun fungsi model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yaitu membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan, menentukan cara dan sarana agar menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran, dan memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Salah satu model yang saya pilih adalah model pembelajaran berbasis proyek atau sering juga disebut project-based learning. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas. Kemudian, menurut Thomas dan kawan-kawan dalam Wati pada tahun 2013, dikatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola suatu pembelajaran dengan melibatkan kerja proyek. Yang artinya, pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Adapun fungsi atau peranan model pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan belajar mengajar adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Trianto pada tahun 2014, model pembelajaran berbasis proyek juga berperan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa ketika ia menghadapi masalah secara langsung, dan mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang akan diterima oleh siswa tersebut. Menurut Dediknas pada tahun 2004 dalam Tinenti 2011, ciri-ciri model pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pelaksanaannya, siswa diawali dengan melakukan perencanaan, seperti membuat keputusan dan membuat kerangka kerja sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, siswa melakukan perancangan, seperti merancang proses untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, siswa melakukan penyelidikan, seperti melakukan penyelidikan informasi terhadap proyek, melakukan evaluasi, dan melihat
apa yang sudah dikerjakan. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai? Yang keempat, melakukan pelaporan. Seperti melaporkan hasil akhir berupa produk yang kualitasnya sudah dievaluasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis proyek, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek. Adapun tahapan pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan oleh George pada tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan pertanyaan mendasar. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan yang relevan, yaitu pertanyaan yang dapat menganalisis pengetahuan awal siswa. Sehingga ketika guru memberi suatu proyek, guru bisa melihat apakah proyek tersebut dapat diselesaikan oleh siswa tersebut. Yang kedua, mendesain rencana proyek. Proyek dilakukan dengan kerjasama antara guru dan siswa. Pada langkah ini, guru dituntut untuk membantu siswa untuk menamai proyek sesuai dengan materi permasalahan. Ketiga, membuat jadwal. Tahap ini, guru dan siswa bersama-sama menyepakati jadwal kegiatan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, melacak siswa dan memantau kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan selama penyelesaian proyek. Yang kelima, mengevaluasi hasil akhir evaluasi. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan siswa merefleksikan hasil dari proyek yang direalisasikan. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari model pembelajaran berbasis proyek menurut Railsback pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Menyiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan nyata yang terus berkembang. Meningkatkan motivasi belajar siswa untuk melakukan pekerjaan yang penting. Yang terakhir, menghubungkan pelajaran sekolah dengan dunia nyata. Sedangkan kelemahan dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menyelesaikan proyek. Banyak peralatan yang harus disediakan. Peserta didik memiliki kelemahan dan mengalami kesulitan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek. Dan yang terakhir, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami topik proyek apa yang akan mereka kerjakan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Semoga bermanfaat dan tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.